Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kita kali ini adalah tentang kisah keberanian Abdullah bin Hudzafah yang membuat kerajaan Persia ditaklukkan. Dalam penyebaran agama Islam, Rasulullah SAW mengutus 6 sahabat untuk menyerahkan surat kepada beberapa raja Arab dan non-Arab. Salah seorang dari 6 utusan itu ialah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Dia mendapatkan mandat untuk menyerahkan surat Nabi kepada Kisra, Raja Persia. Kisah Abdullah dengan Raja Persia ini terjadi pada 6 Hijriah, seperti ditulis Dr. Abdurrahman Ra'fat Al-Bassa dalam bukunya Kisah Agung Sahabat Mulia Nabi. Rasulullah sudah memperkirakan bahaya dalam tugas ini. Para utusan Rasulullah akan berangkat menuju negeri-negeri jauh yang belum pernah mengadakan kerjasama dan kesepakatan masuk Islam sebelumnya. Para utusan ini tidak mengerti bahasa-bahasa negeri yang akan didatangkan, dan mereka juga tidak sedikit pun mengerti watak para raja. Kondisi ini tak membuat langkah Abdullah surut. Serta merta ia pun mempersiapkan bekal. Dia mengucapkan kata perpisahan kepada istri dan anaknya. Ini merupakan sebuah ekspedisi berbahaya, sebab yang berangkat ke sana dapat menghilang atau kembali dengan nama saja. Abdullah lalu berangkat menuju tempat tujuan melewati lereng-lereng dan bukit-bukit dataran tinggi maupun rendah. Dia menempuh perjalanan itu sendirian, tanpa ada teman yang mengiringinya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia sampai di perkampungan wilayah Persia, dia memohon izin untuk dapat masuk kepada raja, dan para pembantu raja memperingatkan bahaya dari surat yang dibawa Abdullah. Mendengar itu, Raja Kisra memerintahkan para pembantunya untuk menghias istana, lalu dia mengundang para pembesar bangsa Persia untuk menghadiri pertemuan ini. Kemudian Kisra pun mengizinkan Abdullah bin Hudzafah menyambangi istana. Abdullah lantas tiba ke dalam istana. Dia menghadap pemimpin Persia dengan mengenakan baju panjang berbahan kasar yang ditutupi selendang khas bangsa Arab. Dia memiliki leher yang tegap dan tubuh yang tegap. Dari tulang rusuknya mencuat keagungan Islam. Di dalam hatinya menyalakan keluhuran iman. Ketika Kisra melihat Abdullah datang menghadap, dia langsung memberi isyarat kepada seorang pembantunya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Ia pun langsung berkata, "Jangan, Rasulullah menyuruhku untuk menyerahkan surat ini langsung ke tanganmu, dan aku tidak mau melanggar perintah beliau." Raja Kisra pun langsung memerintahkan kepada salah satu pembantunya, "Biarkan dia mendekat kepadaku," kata Kisra. Abdullah lantas mendekat ke arah Raja Kisra sehingga bisa menyerahkan langsung surat itu kepadanya. Raja Kisra lantas memanggil seorang juru tulis berkebangsaan Arab dari negeri Al-Hira. Dia memerintahkan agar surat itu dibuka dan memerintahkan untuk membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra yang agung, Raja Persia. Keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Demikian isi surat Rasulullah untuk Raja Kisra. Ketika Kisra mendengar isi surat yang dibacakan kepadanya, api amarah langsung menyala di dadanya. Wajahnya merah padam, peluhnya mengucur deras dari leher, karena Rasulullah mengawali suratnya dengan menyebut dirinya sendiri. Lalu dia langsung menyambar surat tersebut dan merobeknya tanpa dia tahu apa yang ada dalam isi surat itu. Dia pun langsung berseru, "Sungguh berani dia mengirimkan surat ini kepadaku, padahal dia adalah budakku." Lalu Raja Kisra
memerintahkan para pengawalnya untuk mengusir Abdullah bin Hudzafah dan ia pun dibawa keluar. Abdullah keluar, meninggalkan ruang istana Raja Kisra. Dia tidak tahu ketentuan Allah yang bakal menimpa dirinya, apakah akan dibunuh atau dibiarkan hidup. Namun dia sempat berujar, "Demi Allah, aku tidak peduli kepada nasibku sesudah aku menyampaikan surat Rasulullah." Dia lalu menunggangi hewan kendaraannya dan pergi meninggalkan istana Kisra. Setelah amarah mereda, Raja Kisra memerintahkan pengawalnya untuk membawa masuk kembali Abdullah. Namun dia sudah pergi meninggalkan istana. Para pembantu raja mencarinya, namun jejaknya tidak diketemukan. Setelah melakukan perjalanan, Abdullah pun akhirnya tiba di Madinah. Abdullah pun datang menghadap Nabi. Dia menceritakan tanggapan Raja Persia, Kisra, atas surat Nabi yang dikoyak-koyaknya. Setelah mendengar paparan Abdullah, Rasulullah bersabda, Allah akan mengoyak-ngoyak kerajaannya. Doa Nabi tersebut terbukti pada era Khalifah Umar bin Khattab. Amirul Mukminin pengganti Abu Bakar itu mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menaklukkan wilayah Persia pada tahun 637 Masehi. Pasukan diberangkatkan dari Madinah menuju Irak yang sedang dikuasai bangsa Persia. Pertempuran hebat terjadi setelah pasukan Muslim berhasil menerobos masuk ke wilayah tersebut. Dalam peperangan ini, tentara kaum Muslimin berhasil memukul mundur pasukan Persia. Kekalahan ini membuat bangsa Persia meradang, sehingga pada tahun 637 Masehi, pasukan Persia melancarkan serangan balasan di wilayah Jakila. Lagi-lagi, umat Islam unggul menghadapi pasukan Persia. Mereka pun terdesak, bahkan kota Hulwan yang menjadi basis kekuatan pasukan Persia berhasil diduduki pasukan Muslim. Selanjutnya, pertempuran kembali terjadi pada tahun 642 Masehi. Peperangan ini berlangsung di wilayah Nahrawan, namun pasukan Persia itu tak berkutik dibuatnya. Umat Islam mampu mengalahkan mereka hingga wilayah Nahrawan jatuh ke tangan pasukan Islam. Dengan kejadian ini, seluruh wilayah kekuasaan bangsa Persia dikuasai kaum muslimin dan berada di bawah pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Demikianlah kisah tentang Abdullah bin Hudzafah. Semoga ada manfaatnya. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.